Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Gunawan, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menuntaskan tugas UAS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Adapun materi yang akan saya bacakan adalah analisis tugas IMK. Baik, langsung saja. Pengertian analisis tugas. Analisis tugas IMK atau task analisis adalah salah satu hal terpenting dalam pemberian sesuatu pekerjaan. Ini bisa diterapkan di berbagai bidang ilmu, mulai dari komputer dan juga bidang lain seperti kehidupan sehari-hari. Pada interaksi antara manusia dan komputer, analisis tugas harus dilakukan untuk memudahkan proses pengajaran. Jadi harus ada semacam panduan yang akan diterapkan oleh semua orang. Analisis pada tugas dilakukan untuk membantu penyelesaian tugas berjalan dengan baik. Jadi meski baru pertama kali, semua orang bisa mengerjakannya secara tepat tanpa ada kesalahan sama sekali. Pelajaran lebih jauh mengenai pengertian dan contoh dari analisis tugas interaksi manusia dan komputer. Analisis tugas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai interaksi manusia dan komputer yang lebih optimal. Analisis tugas adalah tahapan atau proses untuk menganalisis setiap perincian tugas yang dilakukan manusia, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, urutan tindakan, dan apa saja yang digunakan dalam penyelesaian tugas berdasarkan teknik tertentu yang digunakan manusia. Sebenarnya analisis tugas bisa diartikan sebagai proses untuk memandu keputusan. Selain itu, juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebagai masalah atau pekerjaan sehingga bisa mengetahui cara menyelesaikan. Dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi, langkah-langkah bisa dibuat secara terperinci mulai dari awal hingga akhir. Dari langkah ini bisa langsung dibuat penyelesaian yang tepat. Biasanya ketika sedang menjalankan program komputer, seseorang akan mengidentifikasi sendiri. Setelah melakukan identifikasi, baru bisa dilakukan proses menjalankan mulai dari awal hingga akhir. Manfaat dari analisis tugas. Berikut ini adalah beberapa manfaat analisis tugas IMK, interaksi manusia dan komputer. Manual dan pengajaran. Analisis tugas berfungsi untuk membuat manual suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk mengenali cara kerja suatu sistem sehingga manusia memperoleh pengajaran secara manual. Menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Dari hasil analisis tugas kita dapat menangkap berbagai komponen kebutuhan sistem yang akan dipakai selanjutnya untuk merancang sistem baru. Dan yang selanjutnya, merancang antarmuka dari setiap kebutuhan sistem yang kita tangkap akan ditemukan klarifikasi tugas atau objek yang akan digunakan dalam perancangan antarmuka dan menghubungkan antar objek yang satu dengan yang lain dengan aksi tertentu. Hal ini berkaitan dengan perancangan berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan OOP, Oriented Object Programming. Teknik analisis tugas IMK, interaksi manusia dan komputer ada tiga, yaitu dekomposisi tugas, analisis berbasis pengetahuan, dan teknik berbasis relasi entitas. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, dekomposisi tugas. Teknik ini dilakukan dengan cara memisahkan tugas ke dalam urutan sub-tugas yang ditunjukkan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia, menjelaskan secara terstruktur tugas-tugas di dalam hierarki sub-tugas dan urutan sub-tugas. Contoh deskripsi
tekstual HT dalam rangka membuat dokumen dengan Microsoft Word. Pertama, siapkan laptop atau PC. Kedua, sesuaikan semua alat yang akan dihubungkan ke laptop atau PC. 3. Periksa ketersediaan software pada laptop atau PC. 4. Jika belum tersedia software maka dilakukan penginstalan. 5. Buka aplikasi. Dan 6. Pengaturan awal lembar kerja. 7. Pengaturan ukuran kertas dan posisi lembar kerja. 8. Pengaturan margin. 9. Pengaturan jenis dan ukuran huruf. 10. Pengetikan naskah pada dokumen. 11. Simpan dokumen. 12. Perencanaan. 13. Perencanaan 1. Kerjakan 1, 2, 3, 4 sampai 8 dalam urutan. Rencana 1, ketika software belum tersedia, kerjakan 4 setelah urutan ketiga. Rencana 2, kerjakan sembarang tergantung pada pola penggunaan dalam penyelesaian dokumen. 2. Analisis berbasis pengetahuan. Analisis ini dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Salah satu metode yang digunakan adalah tugas deskripsi pengetahuan. Task analysis for knowledge description memakai format taksonomi khusus, yaitu teks deskripsi, descriptive, headed. Ada 3 tipe notasi dari taksonomi, yaitu SOP, taksonomi normal, objek berada dalam satu-satunya cabang atau sebuah objek hanya merupakan bagian dari suatu kategori, and objek harus ada pada keduanya, or objek dapat pada satu, banyak atau tidak ada cabang digunakan jika objek bagian dari sesuatu atau lebih kategori. Dan teknik yang terakhir adalah teknik berdasarkan relasi entitas, berorientasi dengan basis data pada modul database entitas dan mewakili sistem contoh tabel dan atribut pada analisis tugas, serta menekankan pada objek, aksi dan hubungan diantaranya mirip dengan analisis berbasis objek, tetapi mengikutsertakan entitas non-komputer dan penekanan pada pemahaman domain, bukan implementasi. Pada teknik ini juga dilakukan pengklarifikasian dan pengujian, namun lebih dititik beratkan pada relasi antara aksi dan objek daripada kemiripannya. Pertama, objek terdiri dari 3 kelompok. Objek konkret, sesuatu yang sederhana. 2. Aktor. 3. Aktor komposit, subset suatu objek memiliki atribut. Aksi mengubah kondisi suatu pattern menggunakan sesuatu instrumen dan dilakukan oleh seseorang, agent. Oleh karyawan, agent mengetik action, dokumen, pattern, dan keyword instrumen. Kejadian event adalah suatu yang sedang berlangsung. Contoh, Dinda menanam pohon. Ini merupakan kejadian aksi yang dilakukan oleh Dinda. Pohon 2. Pohon bertambah tinggi 2 cm. Ini merupakan kejadian spontan dan agent tidak bertanggung jawab terhadap suatu peristiwa. 3. Pada sore hari. Ini merupakan kejadian berdasarkan waktu. Hubungan relationship merupakan suatu hubungan antara objek, aksi, dan kejadian. Contoh, objek dan aksi sebagai berikut. Objek ibu human aktor, action, memberitahu Dinda anaknya untuk membuat mie rebus. Objek Dinda human aktor, action, menyiapkan peralatan, masak, mencampur semua bahan, merebus mie dan masukkan semua bahan. Penyediaan mie rebus dan ke dalam mangkok. Objek panci, simple. Atribut ukuran kecil besar, objek kompor, simple atribut. Ukuran api kecil besar, objek mie rebus, simple action. C1 matang event. Direbus relationship objek sosial Dinda ibu. Dinda adalah anaknya si ibu. Relation action objek patin A1 Dinda. Ibu memberitahu Dinda anaknya untuk membuat mie rebus. Instrumen B1 kompor. Dinda menyiapkan peralatan masak di atas kompor berapi sedang. Instrumen B3 panci. Dinda merebus mie dan memasakkan semua bahan dengan menggunakan panci berukuran sedang. Relation